Ini kalau menggambar ininya, menggambar tree-nya udah paham kan? Oh, izin Kak, untuk Ya. yang B boleh diulang Kak? Yang B. Nah, ini kan karena dia masih berbentuk skematik diagram, kan elemennya A, B, F, H, J, L, M. Karena dia masih berbentuk skematik diagram, kita bisa langsung menghapus elemennya aja. Oke. Nah, kita langsung kita hapus saja elemennya. Kalau misalnya dihapus, dia akan jadi urutannya A, B, F, J, L, M, ya kan? Nah, baru kita urutkan lagi. Kita urutkan, kita ambil tengahnya. Kalau diambil tengahnya kan, tengahnya itu antara F atau J kan? Berarti inilah, antara dua inilah. Berarti kita memiliki dua opsi. Kalau misalnya kita mau berdasarkan nilai minimum, berarti kita ngambilnya dari si F. Berarti si F yang akan jadi root. Baru kita ambil tengahnya lagi. Yang sebelah kiri kan tinggal A dan B. Berarti langsung kita gambarkan aja. Ini sini B, baru ke sini si A. Oh, baik Kak, sudah mengerti Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Perlu aku lanjutkan yang ini? Ada lagi yang masih bingung cara menghapus simpul akarnya? Oke, udah. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita mau menggambarkan skematik diagram pohon yang seimbang. Nah, gimana kalau misalnya yang C ini kan, gimana kalau misalnya kita mau memasukkan elemen, misalnya kita masukkan elemen O. Kalau kita urutkan kan O-nya di sebelah kanan kan. Nah, misalnya ini udah terbentuk nih tree-nya. Kita masukkan O. Itu gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau misalnya kita mau memasukkan ke dalam elemen ke dalam tree yang udah ada, itu kita lihat dulu elemen yang mau kita masukkan ini, apakah dia lebih besar daripada si root-nya atau lebih kecil dari si root-nya. Nah, root-nya kan H. Kita mau masukkan nilai O. O kan lebih besar daripada H. Berarti dia akan dimasukkan ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ada L lagi. Terus kita cek lagi, apakah si L-nya ini lebih besar daripada si O-nya lebih besar daripada si L. Nah, karena lebih besar berarti dia akan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan, kita temukan lagi si M. Apakah si O-nya itu lebih besar daripada si M atau lebih kecil? Nah, karena dia lebih besar, berarti dia akan ke sebelah kanan lah nambahnya. Berarti si O di sini. Nah, gimana kalau misalnya kita nambahkan dia lebih kecil daripada si root C misalnya. Kita cek lagi, apakah C lebih besar daripada H? Enggak, berarti dia ke sebelah kiri. Terus kita cek lagi, apakah C lebih kecil daripada si B? Enggak kan, lebih besar. Nah, karena dia lebih besar, berarti dia akan ke sebelah kanan. Terus dicek lagi, apakah C itu lebih kecil daripada si F? Atau lebih besar daripada si F? Nah, kalau dia lebih kecil, berarti kita bisa buatnya ke sebelah kiri. Disinilah si C. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Kemudian menghitung kompleksitas. Di sini dikatakan bahwa kompleksitas ketika melakukan operasi-operasi pada pohon binary yang seimbang itu sebesar O log N, di mana N adalah jumlah simpul. Nah, kita disuruh membuktikan. Berarti kan N-nya itu jumlah simpul.
kita mencari apakah jumlah simpul itu bagaimana ininya operasinya kan. Nah, kita lihat kalau misalnya pohon seimbang tadi kan kalau dimisalkan I ini ya. Kalau misalnya I, nah kita urutkan kan berarti dia I-nya kan di sini. Nah, kalau I di sini kita lihat lagi apakah dia lebih besar daripada H. Kalau misalnya dia kan memang lebih besar kan daripada H kan, berarti dia akan ke sebelah kanan. Nah, si I-nya kan lebih kecilnya daripada si L. Ada dua opsi berarti. Antara kita mau menggantikan si root-nya atau kita masukkan sebagai child. Nah, kalau misalnya dia mau bentuknya dalam pohon yang seimbang, berarti kita ubahlah I-nya itu sebagai root. Tapi kalau misalnya dia hanya memasukkan elemen, berarti kita ceklah I-nya kan lebih kecil daripada si L. Berarti kita ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Ini kita mau memasukkan aja nih. Nah, kemudian kita cek lagi apakah I lebih besar daripada si J. Nggak akan, lebih kecil daripada si J. Berarti dia akan sebelah kiri. Itu kalau misalnya kita sudah memiliki pohon dan kita hanya memasukkannya saja. Tapi kalau misalnya kita mau merombak, mau membuat si pohon ini benar-benar seimbang, berarti setiap elemen yang kita punya harus kita urutkan. Jadi kan A, B, C, F, H, I, J, L, M, O. Kita ambillah tengahnya. Itulah kalau misalnya kita benar-benar mau mencari bagaimana pohon yang benar-benar seimbang. Tapi kalau hanya memasukkan, dia langsung saja hanya nggak akan diganti. Urutan-urutan elemen yang ada di pohon yang sudah ada ini, yang sudah tersimpan itu nggak akan diganti. Itu kalau hanya memasukkan. Tapi kalau mau merubahnya, merombaknya itu jadi pohon yang benar-benar seimbang, itu harus kita urutkan lagi. Oke? Pak sudah menjawab, Horas? Kalau misalnya kita mau mengurutkan jadi pohon yang seimbang, A, B, C, F, H, I, J, L, M, O. Nah, kita ambil tengahnya. Di sini ada 10 ini kan, 10 elemen. Kita carilah yang mana yang merupakan tengahnya. Elemen yang ada di tengah. Itu kan antara si H kan antara si H dan si I, ya kan? Nah, berarti akan ada dua kemungkinan untuk pohonnya, yaitu untuk yang rootnya H atau yang rootnya I. Ini kan kalau rootnya H kan inilah yang udah kita gambar. Nah, kalau rootnya I, berarti yang sebelah kanan itu tinggal J, L, M, O, yang sebelah kiri A, B, C, F, H. Jadi kalau sebelah kiri, nilai tengahnya si C, terus dibagi dua lagi, C itu kan ada AB dan FH. Nah, AB berarti tinggal, kalau misalnya kita ambil nilai tengahnya si C, kan sisanya tinggal A dan B. Di sini F dan H. Itu kalau misalnya kita buat jadi nggak seimbang. Dia nggak berbentuk pohon kalau misalnya gini. Kan kalau misalnya kita masukkan gini, kita pilih si C-nya itu yang sebagai ancestornya. Nah, bagaimana cara membuat dia agar tidak menjadi seperti ini? Kita ambillah nilai yang minimumnya, berarti antara si B atau si F-nya. Gitu. Nah, misalnya si B-nya. Kita buat sini si B-nya,
Di sebelah sini ada tinggal A, kemudian di sini si F, kemudian di sini C dan H. Begitu juga yang sebelah kiri. Berarti tinggal CLMO. CLMO berarti antara L atau M. Misalnya kita membuatnya itu si M. Nah, berarti sebelah sini ada J, ya kan? Di sini ada si J, di sini ada si L, di sini ada si O. Jadi ginilah kalau misalnya dia kita rombak lagi agar menjadi seimbang. Tuh. Oke. Kemudian bagaimana untuk kompleksitasnya, membuktikan kompleksitasnya. Nah, kita kan punya N sebagai jumlah simpulnya. N adalah jumlah simpul di mana N itu cara mencari jumlah simpul kan yang kita tahu itu kita melihat ketinggiannya kan. Ini kan kita buat dulu dia sebagai pohon yang seimbang. Oke. Nah. Nih. Kalau dari pohon yang seimbang ini kita dapatkan ketinggiannya itu sebanyak 2 kan. Berarti dia 2 ketinggiannya itu kan dari yang kita punya kita asumsikan lah untuk seimbangnya itu 2. Kalau misalnya dia cuma 1 gini, ini belum bisa kita katakan dia seimbang. Dia belum berbentuk pohon karena kan kalau dia H, B, L dia jadi kayak linear. Ini ke B, ini ke H, ini ke L. Jadi dia seakan-akan linear. Nah, untuk membentuk dia pohon yang benar-benar pohon, dia kan harus membutuhkan 2 ini. Ketinggiannya itu sebanyak 2. Oke, kemudian nah kalau misalnya dia 2, dia tingginya itu kompleksitas. Ini kalau misalnya dia tingginya 2 untuk pohon yang seimbang, kemudian oke. Sebenarnya aku jujur aja sih kalau kompleksitas aku kurang paham sih bagaimana membuatnya kalau yang trik. Karena ini agak ribet juga. Jadi sorry lah kalau misalnya aku salah-salah dikit ya untuk di kompleksitas. Kemudian dia tingginya 2. Apa ya? Aku lupa lagi. Ada yang tahu nggak caranya gimana nih?
Karena aku nggak mau membawa kalian ke jalan yang sesat, kita langsung aja. Kalau misalnya dia ketinggian itu, setahu ini kan dua ini kan didapat dari sini kan. Dia pohonnya ketinggian untuk pohon yang seimbang itu minimal 2. Nih. Kemudian dia setahu sih dipangkatkan H, tingginya itu height plus 1. Plus 1, kemudian dikurang 1. Ini kan jumlah dari ininya, jumlah simpulnya. Misalnya kita masukkan tingginya itu kan 2 nih. 2 plus 1 berarti 2 pangkat 2 plus 1, 2 pangkat 2. Misalnya tingginya ini hanya ini sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 plus 1 kurang 1. 2 pangkat 3, 8 kan? 8 kurang 1 sama dengan 7. Bener gak? Ininya. Simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya. Nah ini jumlah, kita kalau untuk ininya itu, kita ini aja, kita cari. Kalau misalnya ketingginya 2, dia simpulnya kan 7. Kalau hanya itu 2, simpulnya 7. Kalau hanya itu 3, simpulnya ada berapa kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Nah, bagaimana kita mencari si 3, 15 itulah deretnya itulah. Jadi ini menggunakan logika matematikanya untuk mencari deret. Untuk yang tinggi, makanya kalau untuk mencari jumlah simpulnya itu kan dia sama dengan 2 pangkat H plus 1 kurang 1. Dibuktikan dari deretnya itu. Nah, kemudian udah kita dapat logika matematikanya. Kita kan mau membuktikan kompleksitas O log N ini. Berarti kita coba sama-sama kali dengan logaritma. Logaritma 1. Tuh. Nah, kalau misalnya sama-sama dikalikan logaritma, berarti kan dia ada log N sama dengan log 2 pangkat H plus 1 kurang 1. Ya kan? Nah, kemudian ini udah sama-sama logaritma. Kalau misalnya dikali ke dalam kan dia jadi logaritma 2H plus 1 kurang, ini kan jadi logaritma 2H plus 1 dikurang logaritma 1. Dengan sifat-sifat logaritma, ini kan jadi H plus 1, terus logaritma 2. Kalau misalnya ada logaritma dikurang logaritma, berarti dia jadi pembagian. Nah, pembagian dia bisa gini kan, logaritma 1. Gini kan. Nah, dari sini, ini kan dia berupa konstanta. Kalau misalnya di kompleksitas, konstanta itu kan akan bertambah seiring pertambahan simpulnya, seiring operasinya dilakukan. Jadi ini secara kalau misalnya konstanta itu dia karena bertambahnya itu signifikan, kita bisa mengabaikannya. Dia kan karena ini kan lagian ini deret, makanya kita bisa mengabaikan. Jadi dia kalau diabaikan,
dia jadi logaritma N. Log N sama dengan H plus 1. Gitu kan? Nah, dari H plus 1 ini, kita masukkanlah satunya ini ke sebelah sini. Kita pindahkan. Dia jadi logaritma N dikurang 1 sama dengan H. Itulah untuk ketinggiannya kan. Nah, sama kayak yang ini karena dia adalah konstanta, ini juga sebagai konstanta. Ini sama konstanta. Maka dia bisa diabaikan karena kalau yang ini kan dia angkanya udah pasti logaritma 2 per logaritma 1. Ini juga udah pasti langsung min 1. Makanya dia bisa diabaikan. Tinggallah kita fokusnya ke variabelnya aja. Berarti tinggal log N sama dengan H. Nah, sisanya adalah H sama dengan log N. Gitu. Dari perhitungan yang udah kita lakukan, terbuktilah dia bahwa ketika untuk si operasi-operasi yang bisa kita lakukan di mana pohon yang seimbang itu, ini kan rumusnya pohon yang seimbang itu kan 2 pangkat H plus 1 kurang 1 untuk jumlah simpulnya, maka didapatkanlah bahwa jumlah simpulnya itu bisa log N. Berarti terbuktilah bahwa kompleksitasnya itu adalah log N. Itulah bagaimana dia mencari kompleksitasnya. Jadi kalau mencari kompleksitas ini harus pandai kita ini untuk logika matematikanya bagaimana deret-deretnya dilakukan. Kemudian untuk logaritmanya, itu sifat-sifat logaritma, sifat-sifat matematika lah, aritmatika. Tuh. Inilah kenapa dia setiap operasinya itu sama dengan O log N. Sampai sini ada yang mau ditanya, Dek? Ada yang mau ditanya? Udah jelas semua? Mana, Kak? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, ini juga mengenai kompleksitas. Nah, kita fokuskan ke yang ini aja dulu ya, yang menggambar-gambar. Karena yang kompleksitas kayak yang aku bilang, aku nggak mau membawa kalian ke jalan yang sesat juga. Aku juga nggak terlalu paham sama matematikanya. Kemudian ini di sini ada gambar graf. Nah, bagaimana kita implementasikan gambar grafnya ini ke dalam bentuk matriks, agensi matriksnya. Nah, untuk menggambarkan ke matriks, itu hal yang pertama yang kita lakukan itu, kita lihat dulu ada berapa jumlah simpulnya. Nah, di sini simpulnya itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8 kan. Nah, kalau matriks berarti kita sediakanlah kotaknya itu sebanyak 8. Ini kita pakai ini aja kali ya. Kita pakai Excel aja. Nah, kan berarti akan ada 8 kan. Di sini simpul yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang sebelah sini juga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke.
Ini untuk adjacency matriksnya. Nah, kemudian ini kan untuk graf yang berarah. Berarti kita lihatlah elemen 0 kedua. Berarti elemen 0 kedua itu bobotnya ada 5. Tuh. Kemudian ada elemen 2 ketiga. 2 ketiga. Tuh ada bobotnya 2. Gitulah seterusnya. Nah, kemudian coba kita isi lagi ya. 1 ke 0, 1 ke 3. Kemudian 2 ada juga ke 5. 3 ke 4. 4 ke 1. Kemudian 5 ke 7. Dan ke 6. Kemudian 6 ke 4. 7 ke 2. Ke 6. Oke. Nah, untuk yang simpulnya itu sama, elemennya ini kan 0 ke 0, 1 ke 1, itu kita isinya dengan 0. Artinya dia nggak ada ininya, nggak ada jarak. Dia nggak dibutuhkan bobot di dalamnya. Nah, bagaimana kita mengisi yang nggak punya relasi? Itu kalau misalnya nggak punya relasi, kita isi dengan tak terhingga. Kalau misalnya di ininya, di codingannya kita menggunakan nilai maksimum dari tipe datanya. Misalnya tipe datanya unsigned in kan. Misalnya tipe datanya unsigned in. Maka yang kita isi untuk yang tidak memiliki relasi, dia adalah UIN unsigned in max. Nilai maksimum dari unsigned in-nya. Kalau misalnya di gambarnya dia jadi nilai tak terhingga. Di sini ada enggak ya? Tak terhingga. Nih. Di sini kita isi tak terhingga. Oke. Dan begitulah seterusnya. Kalau misalnya dia adjacency matrix. Nah, gimana kalau misalnya adjacency list? Kalau adjacency list, kalau list itu kan kita harus memiliki header. Nah, untuk membuat headernya itu, cara menggambarnya itu, headernya itu adalah simpulnya. Simpul kepalanya ini kan misalnya 0. Berarti di sini ada elemen 0 gitu. Nah, elemen 0 itu dia mengarah kemana? Kan ada ke arah si 2 ini. Berarti dia akan menuju simpul si 2. Simpul kedua. Nah, kenapa dia memiliki 2 pointer? Ini kan pointer, ini pointer. Ini yang pointer yang satu kita gunakan untuk menyimpan jumlah bobotnya. Di sini berarti si 5. Nah, kemudian di sini untuk ke node simpul selanjutnya. Jadi misalnya di sini ada simpul 1. Ini kita buat seperti 1. Dia ke arah 0 kan. Ini kan kalau misalnya yang ini, kalau misalnya yang simpul 1 ini, dia kan mengarah ke 0 dan ke 3. Cara kita menentukan simpul mana yang pertama kali kita gambar, itu adalah melihat jumlah bobotnya. Kalau ke 0 itu, kan bobotnya itu 3. Kalau ke 3 itu, bobotnya itu 5. Kita carilah bobot yang paling minimum.
bobot yang paling minimum adalah yang ke arah 0 kan. Maka dari itu kita gambarlah berarti yang pertama itu adalah ke 0, itu bobotnya 3. Kemudian sini ke elemen 3 bobotnya 5. Nah, ini kan nggak ada kan, selanjutnya kan nggak ada, cuma 2 simpul aja. Berarti selanjutnya ini kita bikin ke 0. Gitu juga lah ini ke 0 juga. Begitulah seterusnya. Ini misalnya kita lanjutkan, dia 2, ini 3, 4, 5, 6, kemudian bentar ya. Kemudian 7. Ini 2 dia ke 5 dan ke 3. Bobotnya yang paling kecil itu kan si ini elemen 3, berarti dia ke 3 dulu. 3, sini 2. Kemudian selanjutnya begitu seterusnya. Ini 5. Ini 5. Nih. 0. Nah, bagaimana kita ininya? Seterusnya. Bagaimana kita menentukan yang mana yang lebih efisien? Apakah implementasi matriks kedekatan atau list kedekatan? Bagaimana cara kita melihatnya? Ini harus kita hitung. Kalau misalnya dia menggunakan matriks, kan kita ini dalam sisi ini ya, penyimpanan memori. Nah, kalau misalnya kita gunakan matriks, kan kita harus menyediakan sebanyak 64 kotak. Misalnya ada 8 elemen. Itu 64 kotak kan yang harus kita sediakan. Itu untuk 0 ke 0, 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, 0 ke 5, 0 ke 6, dan 0 ke 7. Kemudian sampai akhirnya dia 7 ke 7. Berarti ada 64 kotak yang harus kita sediakan. Ya kan? Nah, per kotaknya ini akan diisi oleh tipe data, besarnya tipe data apa. Per kotaknya ini berapa memori yang dibutuhkan. Misalnya tipe datanya itu adalah unsigned integer kan. Unsigned integer. Nah, kalau unsigned integer, ukuran unsigned integer memorinya itu kan ada 4 byte. Unsigned integer itu ukurannya adalah 4 byte. Nah, berarti setiap kotak ini membutuhkan 4 byte. Berarti adalah 64 kotak dikali 4 byte. Berarti akan ada 64 kali 4, berarti akan ada 256 byte yang dibutuhkan ininya per kita membuat matriks kedekatan dengan nilai elemen itu ada 8. Nah, kalau misalnya adjacency list, itu kan kita buat dulu, kita hitunglah. Untuk simpul header-nya, ini kan ada 8 elemen, berarti akan ada 8 simpul header dikali, ini kan ada 2 kotak kan, untuk header-nya, untuk yang menyimpan elemen dan menyimpan
alamat selanjutnya. Berarti 2 kotak itu untuk header aja. Ya kan? Sama dengan 16 kotak kan? 16 kotak. Nah, 16 kotak itu kita kalikan lagi dengan ukuran memorinya. Ukuran memorinya berarti 4 byte. Nah, 4 byte itu ada berapa? Berarti sama dengan 16 kali 4 sama dengan 64 byte. Itulah yang dibutuhkan untuk agency list header-nya aja. Nah, untuk elemen-elemennya ini, elemen yang ditunjuk oleh si header-nya, misalnya kalau kita lanjutkan ini, simpulnya itu akan ada 11 simpul. 11 simple child. Itu kan berarti kita kali, ini kan kita membutuhkan 3 kotak kan untuk elemennya, pointernya, dan bobotnya. Berarti akan ada 3 kotak. Itu ada 33 kotak yang kita butuhkan untuk child-nya dikalikan 4 byte ukurannya. Ukuran memorinya karena kan unsigned integer. Itu ada 132 byte. Nah, kalau kita jumlahkan 132 ditambah 64 akan ada 196 byte. Itulah yang kita butuhkan untuk list. Ini untuk ukuran memori matriks. Ini untuk ukuran memori listnya. Kalau kita bandingkan, kalau matriks itu 256, di situ 196. Berarti kan dia lebih sedikit kan dibutuhkan memorinya itu ketika kita menggunakan si listnya ini. Ya kan? Tapi ini untuk kasus ketika kita memiliki graph sparse. Nah, kalau misalnya kita memiliki graph yang dense, kita nggak bisa menggunakan si list ini. Bukan nggak bisa sih, bisa digunakan, tapi memorinya akan lebih banyak lagi. Kenapa? Misalnya kalau misalnya kita menggunakan list untuk yang dense graph, berarti harus kita sediakanlah header-nya dan juga ininya, child-nya. Child-nya sebanyak simpulnya kan. Misalnya kita buatnya itu yang undirected, ini kebetulan directed. Nah, kalau misalnya undirected, berarti kalau misalnya dia 0 ke 2, 2 juga akan ke 0 kan? Berarti 0 ke 2. Berarti 2 akan ke 3, ke 5, dan ke 0. Udah ada 3 kotak. Tapi kalau misalnya di matriks, ini akan berisi kan? Misalnya 0 ke 2, 5. Kemudian 2 ke 0, 5 gitu kan? Di sini. Berarti dia lebih efisien ketika menggunakan matriks untuk dense graph. Tapi kalau misalnya sparse graph dan yang directed, itu dia lebih efisien menggunakan list. Sampai sini paham, Dek? Izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Apakah bisa diulangi, Kak, yang ukuran memori list yang 11 simpul itu, Kak? Ini kan kalau misalnya kita lanjutkan, ini kan aku berhentikan penggambarannya itu di 2 kan, simpul kedua. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan, ini mau kita lanjutkan aja biar kelihatan. Boleh, Kak. Oke. Nah, misalnya yang simpul 3, dia simpul 3-nya itu akan ke simpul 3 itu akan ke 4, itu bobotnya 3. Kemudian simpul ini 0, ini simpul 4 akan ke 1. Ini 1, ini 7 bobotnya, ini 0. Kemudian simpul kelima itu akan ke
7, dan ke-6. Bobot yang ke-7 yang lebih kecil. Berarti yang pertama kita gambar itu adalah yang ke-7. Dengan bobotnya 2. Kemudian ke-6. Bobotnya itu 3. Kemudian 6 itu ke-4. Bobotnya itu 4. 0, 7 akan ke-6. Dengan bobotnya itu 2. Nah, untuk penggambaran list jangan lupa ya, ini header-nya dan juga nullnya. Tuh. Kemudian ini susunannya, ini adalah elemen. Aduh. Ini elemen, ini bobot. Bobot. Nah, ini pointer. Oke. Nah, ketika kita hitung simple child-nya itu, ini kan header kan yang ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu jumlahnya kan ada 2 kotaknya untuk yang elemen dan untuk pointernya. Makanya dia 2 kotak. Tapi kalau misalnya kemudian yang ini kan child-nya. Ini child-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 child. Ya kan simpulnya. Berarti 11 child. Kemudian kita membutuhkan 3 kotak, yaitu untuk elemen, bobot, dan pointernya kan. Kita membutuhkan 3 kotak per untuk simple child-nya. Makanya dia jadi 11 simple child dikali 3 kotak setiap simpulnya itu. Ada 33 kotak yang dibutuhkan. Barulah dikalikan dengan memori yang dibutuhkan per simpulnya, per kotaknya ini. Jadi ada untuk kotak pointer kita membutuhkan 4 byte. Untuk kotak si elemen kita membutuhkan 4 byte. Untuk kotak si bobot kita membutuhkan 4 byte. Makanya dia jadi 33 kotak dikali 4 byte. Oh baik Kak, udah ngerti Kak. Ada lagi yang ingin bertanya, Dek? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Yang lain udah paham, Dek? Berarti Kak, untuk kasus ini yang paling efisien itu yang pakai apa ya Kak? Adjustment matrix. List, pakai list dong. Kan kalau yang matriks kita membutuhkan 256 byte. Yang list membutuhkan 196 byte. Berarti yang lebih efisien itu yang list. Oke Kak. Oke, ini karena dia sparse graph. Nah, kalau misalnya dense graph, ada yang tahu nggak perbedaan sparse sama dense ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau sparse graph itu adalah graph yang tidak padat, sparse, nggak padat dia. Kalau density yang padat. Nah, ini kan dia, kalau kita lihat grafnya ini, dia kan nggak padat, dia hanya 8 simpul kan, dan dia directed, makanya dia
sparse graph. Nah, kalau dense graph, ini pasti simpulnya itu sangat banyak. Misalnya ada berapa ya? 20-an atau 30-an. Kemudian dia berbentuk undirected. Itu udah termasuk dense graph atau graph yang padat. Nah, kalau misalnya dia yang sparse graph, dia lebih simple, lebih efisien menggunakan list. Karena kita hanya membutuhkan simpul yang mengarah ke ininya kan, header-nya kan. Simpul-simpul apa aja yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita bikinlah ini jadi undirected ya. Kalau misalnya dia jadi undirected, berarti misalnya 0 ke 2 akan ada juga 2 ke 0 gitu kan kalau misalnya undirected. Nah, kalau misalnya kita gambarkan ke dalam list, dia ada 0 ke 2, kemudian dari 2 ini akan ada lagi kan, dia ke 0 kan. Misalnya di sini 0. Ya kan? Begitu juga lah untuk semuanya. Nah, kalau misalnya kita buat dia ke dalam matriks, 0 ke 2 ada, berarti 2 ke 0 itu akan ada juga 5 gini. Ya kan? Berarti kalau misalnya undirected, ini semua akan berisi. Akan padat gitu kan. Nah, dia lebih simple, lebih efisien menggunakan matriks karena kita sediakan ini kan kotaknya. Dan kotaknya itu cukup misalnya 64 kan, hanya 64 kotak aja yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya dia undirected di list, ini aja udah nambah 1 kan. Berarti 11 kan, kalau misalnya undirected berarti akan dikali 2 lagi untuk kebalikannya kan. Berarti 11 kali 2 ada 22 simpul untuk child. Dikali 3 kotak, 22 kali 3 ada 66 kotak. 66 kotak dikali 4 byte. Kan? Udah lebih banyak dia menggunakan list daripada matrix. Kalau misalnya dia dense graph. Makanya dia kalau misalnya untuk yang sparse, dia lebih efisien menggunakan list. Tapi kalau untuk yang dense, dia lebih efisien menggunakan matrix. Sampai sini paham? Oke, udah paham kan? Kenapa dia untuk sparse dia menggunakan lebih efisien list, tapi kalau dense dia lebih efisien matrix. Oke. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, soal selanjutnya ini tuh tentang codingan. Ini kita skip aja dulu coba karena ini mungkin kalian akan pusing juga karena langsung codingan kan. Ini yang 5. Nomor 5 ini kita masih menggambar-gambar diagramnya. Diagram skematiknya. Nah, di sini terkait min heap. Kalian udah di teori udah dipelajari nggak min heap? Kalau min heap itu kita membuatnya itu si root-nya itu yang kita berfokusnya itu ke yang elemen paling minimum. Misalnya di sini ada 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23 dan 25. Kebetulan di sini elemen paling minimumnya kan 7 langsung yang pertama. Nah, berarti karena dia yang paling minimum, berarti bisa kita gambarkan. Oke. Bisa nggak kita gunakan ini aja? Berarti karena dia yang paling minimum, berarti dia yang kita jadikan root. 7. Nah, kemudian kan sisanya 9, 10, 11, dan selanjutnya. Nah, berarti kita fokuskan ke yang minimum. Minimumnya yang sebelah kirinya 9, minimumnya berarti tinggal 9 dan 10, karena kan
mau kita pecah dua ini kan. Ini kita pecah dua gini kan. Nah, caranya itu berarti kita ambil dua elemen yang paling minimum. Yang paling minimum itu adalah 9 dan 10. Posisi untuk menentukan yang mana yang sebelah kiri atau kanan itu sama kayak tri pada umumnya. Di sini yang minimum, sebelah kiri yang minimum, sebelah kanan yang maksimum. Berarti antara 9 dan 10, yang sebelah kiri adalah si 9, sebelah kanan adalah 10. Gitu. Kemudian kita pecah lagi kan? Kita pecah lagi. Ini juga kita pecah lagi. Kemudian untuk 9, kita cari yang paling minimum lagi. Antara 11 dan 13 kan. Sama kayak tadi yang minimum sebelah kiri. Berarti 11, sini 13. Gitulah selanjutnya. Ini juga minimum lagi 15 dan 17. 15, 17. Nah, kemudian kita pecah lagi. Kita pecah lagi kan. Sisa 23 dan 25 aja. 23 dan 25. Berarti kita fokuskan dia kan yang paling minimum. Berarti dia akan ke sebelah kiri. Karena dia minimum. Yang untuk menggambar pohon pada umumnya kan yang sebelah kiri itu adalah untuk nilai yang minimum. Berarti di sini 23, di sini 25. Gitu. Inilah kalau misalnya min-hib, dia fokusnya ke minimum. Sampai sini paham, Dek, bagaimana cara menggambarnya? Oke, kemudian di sini ada percolate up. Ini percolate up ketika data X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam heap. Nah, ketika kita lihat 4 itu kan nilai yang lebih minimum daripada 25 dan 23. Terus kita lihat lagi yang lebih minimum daripada 11, 13, 15, 17. Kemudian dia lebih minimum juga dari 9 dan 10. Nah, kemudian kita lihat lagi. Dia lebih minimum dari 7. Berarti si 4 yang akan kita masukkan, dia akan menjadi root-nya karena dia adalah nilai yang paling minimum. Ingat ini min heap. Min heap. Oke. Berarti percolate up-nya ketika X yang dimasukkan adalah 4, maka dia akan dimasukkanlah ke 7. Tuh. Nah, di sini kita copy aja. Oke. Ini. Oke. Nah, ketika kita lihat 23 dan 25 gitu kan. 23 dan 25. Kita mau menurunkan si 7 ini. Karena kita mau menggantinya jadi si 4. Nah, di sini yang tree yang udah ada, itu nggak perlu kita ganggu. Yang sebelah sini kan udah pas dia kan. Ini coba kita geser ke sini aja. Biar dia kelihatan. Jadi berantakan. Ya. Gini aja. Nah, ini kan dia 23 dan 25, terus di sini ada 11 dan 13. Kita mau menurunkan si 7, berarti akan kita turunkan lagi si 9. Berarti kita turunkan antara dia si 9-nya ini, antara dia ke 11 atau ke 13, gitu kan. Kalau misalnya kita turunkan dia ke 11,
kalau misalnya kita turunkan di kelas 11, si 23 dan di 25 ini juga akan kita turunkan kan. Berarti kita masukkan di sini misalnya dia 9. Nah, dia jadi enggak pohon yang seimbang gitu kan. Dia enggak jadi pohon lagi gitu. Di sini cabangnya misalnya. Nah, bagaimana biar dia tetap seimbang? Itu berarti pilihannya berarti ke 13 gitu. Nah, karena dia yang mau kita turunkan si 13, berarti harus kita sediakanlah kotaknya di sini. 1 kotak kosong. Nah, kita sediakan kotak kosong di sini. Ini ke sini gitu kan. Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, usahakan digambarkan per tahapnya. Berarti ini kan pertama gini kan, untuk menjawab yang nomor A itu yang minhib ini yang di atas. Nah, kalau yang menjawab yang B, tahap pertama adalah yang kita sediakan kotak kosong dulu. Itu tahap pertama. Nah, tahap kedua, si 13 ini itu kita pindahkan ke sini. Itu tahap kedua. Ini kan tetap kosong. Nah, tahap ketiga, itu 9-nya kita turunkan. Berarti 9-nya itu akan pindah ke bawah. Tahap ketiga. Kemudian tahap keempat, si 7-nya akan kita turunkan. Kemudian tahap kelima, si root-nya itu yang kosong akan kita masukkan lah elemennya. Itulah dia per tahapnya. Jadi kalau misalnya kita menggambar, kalau misalnya ada pertanyaan ini di gambarnya itu dia per tahapnya, Dek. Jangan langsung gambar ininya, gambar jadinya. Itu kalau percolate up. Nah, kalau percolate down, itu kebalikannya. Misalnya yang dihapus itu, ini percolate down ketika penghapusan nilai minimum, delete min kan. Percolate down nilai delete min. Nilai minimum yang paling dari tree ini adalah si 4 kan. Berarti yang mau kita hapus itu adalah elemen si 4. Karena dia adalah nilai yang paling minimum. Itu sama kayak percolate up. Bedanya ini ketika kita masukkan ke sini, ini gini. Nah, kalau percolate down, nilai yang minimum langsung kita hapus nih. Kita hapus, itu tahap pertama. Tahap kedua, ini harus kita pindahkan, dia harus ke atas. Jadi naik ke atas antara 7 atau 10 kan. Nah, karena dia min heap, berarti nilai yang paling minimum lah yang menjadi root. Antara 7 dan 10, nilai yang paling minimum adalah 7. Karena dia naik ke atas, sini berarti kosong. Kemudian dicari lagi yang mana paling minimum, 11 atau 9. Nah, karena yang paling minimum adalah 9, berarti 9 lah yang akan naik ke atas. Ini dihapus. Kemudian dicari lagi. Nah, yang di sini kan nggak ada lagi kan, tinggal yang 13 saja kan. Berarti 13 akan naik ke sini. Nah, di sini udah kosong kan. Karena dia udah kosong, berarti harus kita free memorinya agar komputer kita nggak full. Jadi ini kita free. Dah. Jadi dia akan kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya di gambarnya itu dia digambarkan secara bertahap. Sampai sini paham, Dek? Oke.
Nah, itulah kalau misalnya menggambarkan min heap. Selanjutnya, ini berarti udah masuk ke codingan. Ini implementasi dari si graph-nya. Di sini ada dibuat implementasi graph untuk graph ADT-nya itu. Di sini ada type def, unsigned in, not type def, integer, weight type, struct underscore graph, type def, struct underscore graph, dan selanjutnya. Ini ya. Nah, misalnya nah, kita di sini disuruh mendefinisikan struct graph. Bagaimana representasi graph dengan menggunakan matriks kedekatan sebagai implementasinya. Berarti yang pertama kali kita buat itu adalah struct underscore graph. Gini. Kan gini kan ininya bagaimana kita membuat sintaksnya untuk grafnya. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk graf itu apa aja yang kita perlukan. Kalau misalnya menggunakan matriks kedekatan. Ada yang tahu? Yang jelas itu kan yang pertama itu ininya kan. Misalnya yang pertama itu yang jelas adalah busurnya kan. Kalau misalnya dia gini. Ini kan graf, misalnya gambaran grafnya. Busurnya kan. Busurnya, kemudian elemennya. Itu kan. Kemudian karena dia matriks, berarti harus kita lihat berapa jumlah simpulnya. Nah, kalau misalnya matriks kayak yang tadi kita buat, kita kan nggak memerlukan elemennya, kan kita cuma perlu jumlah simpulnya. Pokoknya jumlah simpulnya ada 8 gitu kan. Kita nggak perlu tahu ini elemen apa, ya kan? Elemen 1, 2, 3, nggak perlu kan. Kita cuma perlu tahu ininya aja. Jumlah simpulnya, berarti si elemen itu nggak akan kita butuhkan, gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Simpul, udah. Terus kemudian karena dia matriks, berarti harus kita buat ukuran tree yang akan kita buat. Matriks itu kan nggak bisa kita tambahkan lagi ininya, kolomnya. Jadi harus pas segitu aja gitu. Jadi kita membutuhkan jumlah maksimalnya, simpul maksimalnya. Jumlah ininya kan simpul maksimalnya. Tuh, kemudian apa lagi? Ini bobotnya kan untuk mengisi ininya. Mengisi matriksnya. Oke. Ada lagi yang kelewatan? Yang kita butuhkan ini simpulnya, jumlah simpul yang ada, jumlah simpul saat ini aja gitu ya. Jumlah simpul saat ini, kemudian jumlah simpul maksimal yang bisa ditampung, kemudian bobotnya. Oke. Itulah yang kita butuhkan. Berarti untuk busur
ya kan? Nah, busur itu kan arah dari misalnya 0 ke 1 gitu kan, 0 ke 2. Itu berarti dia dalam bentuk unsigned integer kan? Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya dalam bentuk unsigned integer, kita lihat lah. Ini tadi nih. Di sini dikatakan unsigned integer itu type def-nya itu bisa pakai not type. Ya kan? Kalau ini integer itu wake type, ada not type. Berarti ini kita bisa bikin dia udah masuk asrama ya kalian? Iya, Kak. Oh, oke lah. Oke lah, kalau untuk ininya nanti aku kasih aja kunci jawabannya sama kalian ya. Ntar ya, ini aku kirim aja. Kalau enggak, Baik, Kak. solusi ini dia. Oke lah. Yang penting ini aja dulu cara menggambarnya, karena yang kulihat dari praktikum kalian, cara kalian menggambar grafnya itu banyak yang salah menggambar tree-nya. Ini juga pasti akan masuk kok ke UAS cara menggambar ini. Di kuis kemarin kan juga ada masuk kan. Nah, yang penting kalian udah paham lah bagaimana cara penggambarannya. Kalau misalnya untuk ininya kompleksitas kan ini pakai logika matematika. Kalau misalnya untuk codingan itu, kalau misalnya kalian nggak paham bagaimana caranya, saranku sih ya menghafal. Kalian hafal lah bagaimana gitu. Tapi itu cara yang sangat-sangat udah bisa dibilang putus asa lah.